Oke. Shalom semuanya. Gimana? Sehat selalu ya? Pasti selalu bersuka cita? Ada yang galau? Ini kita versinya beda ya teman-teman ya. Kita pakai Zoom sekarang, asik. Jadi nggak boleh ini ya, nggak boleh ngeles ya. Saya tahu kalau teman-teman ini punya paket edukasi, ya. Dapat paket edukasi nggak? Nggak dapat. Dapat nggak paket edukasi? Oh, dapat loh ya. Itu bisa pakai Zoom ya. Zoom salah satu aplikasi buat paket edukasi. Jadi nggak boleh ngeles kalau nggak ada paketan ya. Atau nggak pakai wifi, bisa pakai paket edukasinya. Tapi kita beredukasinya di dalam Tuhan. Asik. Yuk kita mau mulai pada sore hari ini. Kita mau satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Kau telah berikan. Pada sore hari ini kita bisa bertemu lagi Tuhan, walaupun tetap dengan jarak yang memisahkan, tapi kami percaya Tuhan, Kau selalu menyatukan hati kami Tuhan, untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau bimbing kami semua Tuhan pada sore hari ini, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, merasa gak sih ketika sekarang ya di era-era kebiasaan baru ini, pasti kalian dihadapkan dengan dua pilihan, asik. Pilihan biasanya aku nggak ngapa-ngapain ini, enaknya keluar atau di rumah aja. Banyak yang aku jalan-jalan atau nurutin protokol, ada yang kayak gitu-gitu. Galau nggak sih teman-teman kalau misalnya punya pilihan? Apalagi kalau misalnya kalian dipilihkan dengan kehidupan dan juga kalian harus dekat sama Tuhan. Pasti banyak yang galau ya, apalagi yang terutama biasanya yang kerja-kerja, yang sudah bekerja teman-teman youth, pasti kayak, aduh aku tuh lo pengen, tapi kok aku sih kerja ya, aduh aku lo ada ini, aduh kok sibuk ya gitu. Tapi gak apa-apa, Tuhan pasti tahu, Tuhan pasti punya rancangan indah buat kalian. Yuk kita mau nyanyi sama-sama pilihanku, kita mau dekat sama Tuhan lebih lagi, yuk. Sucikan dari segala yang
Tunggu Mama, tunggu sebentar, Walaupun sabar ya. banyak pilihan, tetap dong kita harus milih Tuhan aja. Biasanya kan kalau zaman sekarang kan, kok ganggu, banyak yang ini galau, semuanya galau. Tenang aja teman-teman, kalau kita mau berserah, kita mau lepaskan semua kegalauan itu, kita mau sama-sama diajak Tuhan untuk terbang tinggi. Kita bakal lebih lagi kenal Tuhan, kita bakal lebih lagi merasakan hadirat Tuhan. Nah, yuk kita mau jadi Raja Wali, kita mau rasakan gimana enaknya terbang dengan Tuhan. Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Luar biasa ya. Keras nggak sih teman-teman ketika mau melepaskan semua beban, kita mau ada di hadirat Tuhan, kita mau benar-benar berlindung sama Tuhan. Jadi kita mau cari Tuhan, itu bukan sekedar, aduh aku pas galau, aduh aku sakit hati, aku mau sama Tuhan. Enggak teman-teman, ketika kalian senang, kalian dapat apapun yang bikin kalian bahagia, tetap kalian harus serahkan semuanya sama Tuhan. Karena yang bikin rencana, yang bikin hidup kita lebih baik itu cuma Tuhan aja teman-teman. Kita mau percaya bahwa janji Tuhan selalu ada dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Yuk kita mau sama-sama percaya janji Tuhan nyata dalam hidup kita. Setiamu, Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
berserah. Kau nyatakan bagi Kau Bapa yang selalu melayani isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Yuk teman-teman, kita mau sembah Tuhan, kita mau undang Tuhan hadir di tempat ini. Glory Yesus Tuhan, kami sembah Tuhan. Ku percaya Kau yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Glory
janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Yuk kita sama-sama satukan hati kembali. Tuhan, kami telah meninggikan, memuliakan nama-Mu Yesus. Kami sangat mengucap syukur Tuhan atas segala kesempatan baik yang Kau sediakan untuk kami semua Tuhan. Sebentar kami akan sharing Tuhan, kami akan mengobrol Tuhan dengan tentang kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kau bimbing kami Tuhan, Kau kirimkan Roh-Mu Tuhan di tempat ini agar kami lebih mengerti Tuhan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita duduk aja ya, udah ada kursi kan ya, biar lebih enak ya. Kak maju Rek. Nah, oke. Shalom semuanya. Shalom. Yuk kita sedikit agak santuy. Oh, sedikit agak santuy. Di sini saya ditemani teman-teman supaya nggak kelihatan jomblo. Iya, untung ya nggak kedengeran ya. Oke, tema hari ini kita akan bahas tentang I surrender. Please jangan di kepala kalian tiba-tiba keinget lagu TikTok ya. Nggak ada yang tahu ya? Oh ya ampun, nggak ada yang tahu I surrender. Mungkin biasanya kayak tahu nadanya tapi nggak tahu liriknya, biasanya Tahu, gitu tahu. sih. Nah, I surrender ini ada yang tahu nggak makna dari I surrender? Bahasa Inggrisnya dapat berapa? Ada yang tahu nggak dari I surrender? Apa? Berserah. Oke, gara-gara tadi nyanyi aku berserah. Jadi ya udah sambung-sambungin aja aku berserah. Oke, I surrender itu sebenarnya ya berserah, lebih ada yang bilang apa ya? Apa sih bedanya surrender sama giving up? Gitu kan? Ada yang bilang surrender sama giving up. Kalian lebih milih surrender atau giving up? Ya aku sendiri belakang nggak? Surrender. Oke, surrender. Waduh, hai teman-teman. Oh ya ampun, aku lupa kalau kita pakai Zoom ya. Ya ampun. Hai teman-teman, surrender. Ada yang jawab loh, surrender. Hai. Lebih enak surrender apa give up? Ayo teman-teman Zoom, hai. Boleh dong kalau misalnya mau milih surrender apa give up? Surrender. Surrender. Oke. Lebih enak surrender ya. Karena maknanya tadi saya sempat baca ya di Oxford Dictionary, surrender sama give up. Kenapa kok ada? Sebenarnya kan dua makna ini adalah close meaning gitu. Close meaning karena sama-sama intinya menyerah gitu ya. Tapi kalau giving up, siapa tuh Rami? Kalau give up itu lebih ke kayak stopping everything you do. Apa ya? Mendok kan aku. Ini apa namanya? Kamu kayak give up, aku nggak ngelakuin apa, ya udah berhenti gitu kan. Pernah nggak sih di titik kayak gitu kayak ya udahlah nggak usah dilanjutin. Pasti pernah ya teman-teman youth ya. Ya udah aku nggak usah lanjut, mending itu give up. Tapi kalau surrender, oh jadi gini, gimana ya enaknya gitu. Jadi kalian sebenarnya menyerahnya dalam hal kalian sadar kalian ada hal-hal yang ada yang lebih baik bisa dilakukan kayak gitu. Nah, Om Gino kita bisa lihat videonya nggak ya kira-kira? Oh ya udah wis. Kapan-kapan aja nanti aja ya setelah ibadah saya akan share satu video di YouTube. Cuma 2 menit aja. Kalian nanti bisa lihat ya. Cuma 2 menit aja. Itu judulnya Intuition. Tahu nggak sih Intuition? Ada lagunya siapa itu ya? Yura Yunita kalau nggak salah. Itu judulnya Intuisi. Nah intuisi itu kalau di kamus besar saya nyontoh. Kalau di kamus besar bahasa Indonesia itu ada yang namanya
daya atau kemampuan untuk mengetahui, memahami sesuatu tanpa dipikirkan. Biasanya gini, ada misalnya bawa keluar ya, Vin, hati-hati nanti kamu jatuh loh. Enggak wis salah. Loh, aku ini punya intuisi gitu ya. Jadi kayak misalnya kamu punya feeling gitu. Kamu punya perasaan, semuanya punya perasaan ya. Jadi kayak merasa pasti kamu habis ini tuh ini loh Rek. Jadi biasanya kan ada perasaan-perasaan yang enggak enak. Nah, itu kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, it's name intuition, kok nyampur aku. Intuisi ya. Namanya intuisi. Nah, di sini sebenarnya saya ada video dan video itu menggambarkan gimana sih kita mau sama-sama peka sama suara Tuhan. Gimana sih kita mau, biasanya kan orang, aduh ini feelingku nggak enak ya, aduh kok perasaanku nggak enak ya. Nah sebenarnya ketika kalian sadari bahwa Tuhan itu berbicara lewat intuisi yang kalian kira. Jadi kayak misalnya kita lagi jalan-jalan, aduh Rek, kan jamnya yut gitu ya. Aduh aku harus online, aduh nggak apa-apa wes nongkring, nongki gitu ya kan. Jadi nggak apa-apa wes, kapan-kapan aja. Ayo siapa yang sering seperti itu? Yang di sini, oh di sini soalnya pelayanan gitu ya. Nggak pernah gitu ya. Kayak gitu, jadi biasanya udah jangan, mending kalian ibadah aja. Nah ada biasanya, aduh isi hatiku berkata seperti ini teman-teman gitu. Itu sebenarnya adalah suara Tuhan yang mau disampaikan ke teman-teman semua. Yuk kita sama-sama mau buka di Amsal 3 ayat 5. Saya bacakan aja ya. Amsal 3 ayat 5. Aduh pekannya LCD. Sebentar hilang punya saya juga. Amsal, mana nih? Amsal 3 ayat 5. Teman-teman yang di rumah yang pakai Zoom boleh? Oh iya sudah, kesempatan. Oke, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, biasanya kalau ada kata-kata intuisi, ada kata-kata kayak, aduh perasaanku nggak enak gitu. Nah ini, apa ini guys? Nah, itu kalian jangan sampai bersandar sama pengertiannya kalian sendiri. Ada orang bilang ego. Jangan pernah ego kalian lebih besar dari suara Tuhan, nggak gitu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Biasanya pengertianmu sendiri ini lebih ke ego gitu ya. Contohnya apa ya? Oh saya pernah nih lagi ngurusin paguyuban. Kalau disebut di sini nanti kan ya. Terus paguyuban tuh capek, mau marah rasanya, mau marah sama orang-orang gitu ya. Kayak, duh kalian ini kok nggak bisa sih gitu kan? Ada greget gitu ya. Kalau saya nuruti ego saya, udahlah nggak mau ngurusin lagi, saya pulang, saya nggak mau handle acara ini kayak gitu. Tapi ketika satu sisi saya sadar, saya ingat salah satu pendeta pernah ngomong ke saya bilang gini, syukuri dimanapun kamu berada karena Tuhan mau pakai kamu di situ. Akhirnya ketika saya sudah, capek lah, pusing, kesel, boleh bengi, budal isuk kayak gitu ya. Tapi saya sadar, oh iya, kalau saya ingat ketika saya bawa dalam doa, Tuhan capek. Tapi saya diingatkan kembali gitu loh, di mana saya diletakkan, di situ saya akan dipakai Tuhan gitu. Nah balik lagi, ketika ego kalian lebih tinggi, biasanya tuh merasa, wis lah, kita lah Tuhan gitu. Ya kalau misalnya ada yang ingat pendeta Esther ya pernah khotbah di sini bilang pembenaran diri, merasa benar gitu ya. Aku lo capek Tuhan, karena aku sudah seharian gitu ya, kan nawar sama Tuhan. Padahal Tuhan di sini kan, loh aku mau pakai kamu. Nah kamu teman-teman youth pernah nggak sih kayak ketika kalian capek atau kalian pernah nggak berdoa cuma bilang Tuhan saya harus seperti apa? Pernah nggak? Yang di sini wes pernah nggak? Bukan wadul, aduh Tuhan aku capek gitu. Pernah nggak? ayo. Pasti kalian kayak, aduh Tuhan aku kudu apa sih? Aduh Tuhan ini loh kok aku dapetnya kayak gini sih gitu. Coba sih mulai sekarang teman-teman juga yang lihat Zoom, yang join sama Zoom hari ini, coba sih koreksi, pernah nggak kira-kira kalian berdoa terus bilang, Tuhan saya harus apa? Di sini makna yang saya terima adalah ketika kita berserah itu bukan, ya wis lah Tuhan ya apa sakarepmu. Jangan ya teman-teman. Aduh sakarepmu wis Tuhan aku melok gitu. Bukan seperti itu. Maksudnya Tuhan adalah ketika kita mau berserah itu
kita juga minta jalannya Tuhan. Tuhan, semua yang ada di tangannya Tuhan. Saya harus seperti apa? Tuhan bimbing langkah saya gitu. Jadi Tuhan itu diajak ngobrol kayak teman seneng, Rek. Aduh, kayak tahu-tahu aku ya. Tapi memang maksudnya kalau misalnya kita mau benar-benar deket sama Tuhan tuh pasti rasanya seneng. Pasti kalian ketika pernah nggak sih ngobrol sama ayah, sama ibu, terus ngerasa kayak mereka benar-benar teman gitu. Itu pasti ada titik, aduh iya ya ternyata ngobrol sama orang tua itu enak gitu. Pasti pernah kan curhat? Pernah nggak curhat sama mama? Enggak pernah. Tante, ngelihat nggak Tante Ayu? Oh nggak ngelihat ya? Oh nggak berani. Oh nggak berani, mungkin nanti ya. Kalian akan merasakan bahwa ketika kalian curhat itu plong gitu rasanya. Nah, setiap orang itu gini, ketika kalian berharap, ketika kalian merasa, duh aku nggak usah gitu kan, pernah nggak sih merasa, ya udah wis, aku akan punya planning A, B, C meruntut banyak. Kalau nggak bisa di sini, aku tak kesini. Kalau nggak bisa ini, aku tak kesini aja wis gitu. Pernah nggak? Contohnya, kamu belum ini ya, apa? Lulus SMA. Lulus SMA, lulus SMP. Pernah nggak kayak ngerasa apa? Ya udah wis, aku punya plan A, B, C. Ini yang lulus SMP siapa? Oh, berdua ya. Kamu kelas berapa? Kamu lulus SMA. Loh. Oh, lulus SD. Kalian sudah memilih lulus SD. Ini deh, pernah nggak ngerasa ketika kamu berencana, harus ngomong sama ini, wis enak sebelahku. Pernah ngerasa punya rencana, terus nganggep planning A, B, C, D, E, terus kalian berharap sesuatu itu, kalian, Vinka wis, berharap kalau sesuatu itu bakal, aku punya plan ini, berarti aku punya rencana bagus buat hidupku. Pernah nggak? Pernah. Terus, terus apakah kamu berekspektasi bahwa realitanya itu baik, tetapi ternyata kebalikannya. Oh, kebalikannya, sedih ya, sedih loh, Rek, kayak gitu. Kira-kira gimana sih kalau mungkin cerita sedikit aja buat kesaksian teman-teman yang nonton di Zoom ya. Itu apa sih rencana yang kamu buat, tetapi ekspektasinya tidak seperti itu, gitu. Ekspektasi, realita salah ya. Ekspektasimu A, tapi realitanya B. Itu kayak gimana sih, Vinka? Kan daftar itu bingung ya, kayak aduh di mana ini, kayak ya bingung gitu kan mau kemana gitu. Aku tuh punya pandangan gitu Kak, kalau misalnya aku sekolah di sini itu aku udah kayak aku habis dari sini, habis dari sini ke sini gitu, langsung lanjut ke kuliah gitu kan. Tapi itu emang bener loh Kak, itu kan apa ya, kemauan aku sendiri dan aku tuh nggak bilang sama Tuhan, maksudnya aku nggak, karena ekspektasiku udah terlalu besar di situ dan aku semakin kayak melupakan Tuhan gitu. Terus akhirnya ya gitu, akhirnya ditegur Tuhan ya nggak masuk di situ gitu. Itu sakit nggak? Iya sakit. Tapi sekarang ketika kamu mengambil jalan yang berbeda, misalnya Tuhan ternyata sediakan kamu sini, kamu maunya SMA. Iya mau SMA. Tapi sekarang di SMK. Ya. Nah, ketika Tuhan sodorkan ini loh buat kamu, terus sekarang kamu kayak gimana? Ngerasanya deh. Aku ngerasa jadi kayak berpikir lebih jauh gitu. Kalau misalnya aku di sini, oh iya sih ya, di sini bisa langsung kerja. Maksudnya nggak kuliah dulu. Maksudnya nanti kan bisa kerja, bisa sambil kuliah gitu. Maksudnya kayak gitu. Pernah nggak kamu bawa ini dalam doa kamu? Maksudnya kayak ya ketika ya udah wis Tuhan kan aku di sini gitu. Pasrahnya kamu tuh seperti apa? Ya pasrahnya Tuhan, kamu terserah Tuhan mau gimana kayak gitu. Bener ya, berarti gitu. berserahnya emang ya wis lah Tuhan gimana gitu ya. Nah sebenarnya kalau pernah nggak merasa marah sama Tuhan? Iya pernah. Kecewa ya sama Tuhan. Oh bukan marah loh, kecewa lebih aduh gitu kayak ya. Lebih aduh. Nah kita sebenarnya emang ada ini kita buka aja ya. Ini di Amsal 14 ayat 12. Ketika kita ekspektasi terlalu besar kayak, oh aku tak gini, aku mau gini. Ini sebenarnya sering ya dibahas orang-orang. Nah, tapi di Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tahu, ketika kita tadi ya, sama seperti di ayat Amsal 3 ayat 5, kan dikatakan bahwa jangan
berpegang pada pengertianmu sendiri. Iya. Jadi kalau misalnya kita egois, wis aku tak masuk iki ae, kamu melupakan Tuhan. Iya, Kamu benar. nggak mau serahkan masalahmu ke Tuhan. Iya. Jatuhnya ke Ya, rasa kecewa itu kecewa. tadi. Jatuhnya kecewa. Jadi nggak usah berharap, bukan nggak usah berharap ya, tapi ketika kalian mau berekspektasi untuk kegiatan-kegiatan kalian di hidup kalian, kuncinya adalah kamu serahkan, kamu ajak Tuhan. Jadi ajak Tuhan kayak, Tuhan, aku mau sekolah di sini, misalnya gitu ya. Ini buat teman-teman yang mau misalnya SMP ini mau lulus, Tuhan, aduh lagi corona, aku nggak ada ujian tapi kok ya tugas toh, Tuhan aku harus gimana gitu. Jadi kalian berserahnya bukan Tuhan sakarep wis aku capek wis sakarepmu. Jangan ya teman-teman. Jadi ajak ngobrol Tuhan, bener-bener kayak Tuhan aku loh lagi capek, enaknya aku gimana ya Tuhan, kalau temenku kayak gini, nggak cuma tentang kalian masa depan seperti apa ya, ketika kalian saat ini, Tuhan aku loh punya temen kok julid ya, kalian tahu julid nggak sih? Kalian, ya kan maksudnya, tuh temanku loh kok suka ngomongin aku dan aku tahu, ngono ya. Harusnya kalian bersyukur loh, Rek. Aku tahu gitu. Gimana ya Tuhan, aku tuh enaknya gitu. Misal Tuhan, aduh itu yang tertawa apa pernah ya dijulitin tapi ketahuan. Itu sebenarnya jangan kalian kesel sama orang yang dijulitin, yang menjulit. Kalau misalnya kalian ngerasa, aduh kok ada omongan gak enak ya ke aku, gini loh, Tuhan, saya serahkan hidup saya, kira-kira saya harus seperti apa. Kalau misalnya Tuhan pasti bukakan jalan kok, kan Tuhan pasti punya jalan yang luar biasa buat kalian. Jadi di sini kalian kuncinya satu, percaya sama, tadi kan kita nyanyi ya, ku percaya janjimu. Jadi kita harus tahu, kita percaya janji Tuhan tuh seperti apa dalam hidup kita. Kita serahkan semua hidup kita, kita mau percaya. Kalau misalnya Tuhan tuh sudah sediakan gitu loh, kita tuh tinggal, kayak misalnya kalau di rumah ya, mama papa udah masak, mama udah masak nih, ada ayam nugget sembarang kalir lengkap ya. Kan kalian tinggal milih kan, gitu loh. Nah, mana yang memang porsi untuk kalian, mana porsi yang baik untuk kalian. Kan kalian pasti masak karpus, masak opo? Enggak kan? Pasti kalian terima kan? Kalau misalnya mama masak, di situ ada makanan, ya sudah. Kalian, oh ya sudah, mamaku sudah beri ini gitu loh. Ya udah kan, awalnya misalnya kalian tanya, mau makan apa? Terserah. Gak ono rek panganan terserah. Kalian gak bisa berserah kayak, terserah wis mang. Jalan-jalan misal yang punya pacar, siapa punya pacar? Ya gak ada saya, ya, gitu ya. Itu kalian sih mau makan apa terserah, itu menimbulkan perdebatan loh teman-teman ya. Kan jadinya konflik. Nah lebih baik kayak ya udah enaknya ini gimana. Nah jadi kita tuh boleh loh, misalnya Tuhan tuh kasih kita hak istimewa, kita tuh bisa memilih. Nah tadi kita punya pilihan nih, kita mau berserah sama Tuhan atau kita mau ikutin ego kita jalan di dunia, terserah sama kita gitu. Nah ini sebenarnya berkaitan dengan iman yang kita punya dalam diri kita masing-masing. Sebenarnya balik juga ke teman-teman seperti apa tingkat kepercayaan teman-teman sama Tuhan. Ini statement terakhir sih ya, karena tadi ada cerita sedikit sharing dari Vinka kan, egois nih pengen sekolah di sini, ternyata dilempar sama Tuhan yang lebih jauh gitu. Lebih jauh kan sih? Lebih jauh dan rasa kecewanya tuh ada gitu. Tapi pasti balik kembali, oh iya ya ketika aku dilempar sini sama Tuhan, ada jalan yang lebih baik, dibukakan pintu-pintu yang lebih jauh yang gak kebayang gitu istilahnya kan. Ini statement saya yang terakhir, milikilah penyerahan penuh kepada Tuhan karena Dia tahu yang terbaik bagi kita dan tidak ada rancangannya yang gagal. Mungkin rencana kita gagal, kayak misalnya contohnya Vinka ngerasa aku nggak bisa SMA di tempat yang aku pengen gitu, itu merasa gagal. Tapi percaya deh, rancangan Tuhan itu bukan berhenti di situ. Tuhan nggak kasih titik di situ, tapi Tuhan kasih koma yang masih panjang dan sesuai dengan rencana Tuhan. Live chatting. Maaf ya, sebenarnya ya mungkin ada komennya ya Om ya, bisa ditulis di situ kan. Kalau Zoom ada komen, misalnya ada mau tambahan kasih ayat itu boleh banget teman-teman semua ya. Itu jadi nggak ada rancangan Tuhan yang pernah gagal dalam hidup kita. Nah hidup kita itu adalah pilihan kalau mau menuruti ego atau menuruti suara Tuhan yang membawa kita ke rancangan Tuhan yang indah. Jadi balik lagi ya teman-teman, gimana kita mau berserah itu, kita mau ajak ngobrol Tuhan, kita mau berserah Tuhan hidupku seperti ini, Tuhan mau pakai aku seperti apa.
Jadi ingat ya teman-teman, kuncinya dimanapun Anda diletakkan, di situ Tuhan mau pakai kamu. Jadi misalnya kayak teman-teman, aduh aku nggak cocok sekolah di sini, tapi ya apa ya wis lah gitu. Jangan, aku nggak cocok. Tuhan kok aku di sini ya, kenapa gitu. Nggak apa-apa kok, kita dalam ini ya, kita kan milenial ya, wis kaum milenial. Jadi kita mau belajar aktif bertanya. Waduh, jalan guru. Semoga ya. Jadi kita mau aktif bertanya ya, nggak apa-apa sama Tuhan. Tuhan, saya mau ini sebenarnya, buat Tuhan kayak gimana? Minta clue-clue dari Tuhan tuh pasti Tuhan kasih kok ya. Tante Ratna kan mesti berpengalaman ya. Pasti Om Gino juga berpengalaman. Biasanya minta Tuhan kasih tanda dong gitu. Itu biasanya kalau Tuhan mau kasih pasti dikasih. Kayak gitu sih teman-teman semuanya. Semoga teman-teman merasa lebih semangat lagi karena pasti momen-momen ini pasti kalian sering nggak sih dengar kayak, aduh ini trialnya kiamat, pernah nggak sih dengar kayak gitu, kayak aduh 2020 ini cuma Januari sampai Maret aja, sisanya kita trial. Enggak ya teman-teman, jangan mau percaya omongan-omongan kayak gitu. Yuk sama-sama serahkan hidup kita buat Tuhan, kita mau benar-benar percaya Tuhan pegang tangan kita, karena kedatangan Tuhan tuh harusnya membuat kita sukacita karena kita mau diangkat sangat sama-sama Tuhan, sama-sama dengan tangan Tuhan gitu. Ketika Tuhan Yesus turun, jangan takut teman-teman, kita harus percaya, kita harus bersukacita karena kita bisa langsung sama-sama jalan sama Tuhan. Kalian harus bersukacita gitu ya. Jadi jangan percaya ya, biasanya ada omongan-omongan kayak gitu. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita serahkan sama Tuhan. Yuk kita nyanyikan satu lagu, Aku Berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi yuk kita mau nyatakan dalam hati kita, kita mau serahkan tangan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kiranya firman-Mu Tuhan pada sore hari ini, apa yang kita sharingkan Tuhan, apa yang kita bagi Tuhan, bisa menjadi berkat Tuhan untuk teman-teman yang mendengar Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan dekat dengan Engkau Tuhan, kami mau Tuhan menyerahkan segala hidup kami Tuhan, segala masa depan kami, teman-teman Yuter semuanya Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan karena janji-Mu itu selalu Engkau tepati Tuhan. Rancangan-Mu, tidak ada rancangan yang gagal Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan percaya Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan berserah dekat dengan Engkau Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang Engkau selalu sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang Tante Ratna untuk doa penutup. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Semoga kita bisa lebih lagi ya sharing di Zoom-nya, bisa dengar suara-suara teman-teman, bisa lihat teman-teman juga. Senang sekali, tetap percaya bahwa Tuhan sediakan rancangan yang luar biasa untuk teman-teman sekalian. Oke, puji Tuhan. Tetap semangat Yud ya. Apapun yang terjadi, kita mau tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Dia baik.
tetap setia, tetap bersuka cita karena Tuhan menyertai engkau dan saya. Mari kita akan berdoa mengakhiri youth kita kali ini ya. Puji Tuhan, kami mengucap syukur Bapa buat sore hari ini Engkau tetap hebat dan dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini kami boleh beribadah dengan Zoom Tuhan. Kami percaya apapun fasilitas yang ada kami mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Mari gerakkan hati setiap kami anak-anak youth-Mu supaya kami tetap aktif terlibat. Tetap aktif untuk menyembah dan memuji Tuhan apapun yang terjadi di musim pandemi ini kami tetap on fire buat Tuhan. Tantangan apapun boleh kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan menyertai kami. Biarlah iman itu ada dalam setiap kami, khususnya youth di Betani Batu ini Bapa. Biarlah terus menerus merindukan Tuhan, terus menerus hidup di dalam firman Tuhan. Dan mereka boleh dipakai Tuhan di hari-hari ini untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Baik sebagai ketua Tuhan yang sudah memimpin sharing pada malam hari ini, biarlah Tuhan menyertai, memberkati, mengurapi, menyingkapkan setiap hikmat daripada firman-Mu lebih lagi. Tuhan pakai Tuhan dalam setiap pelayanan, pekerjaan yang Tuhan percayakan studinya. Dan juga youth setiap yang melayani Bapak, baik musik, singer, juga yang memandu LCD, youth yang mendengar, dan bahkan juga setiap pendukung, Om Gino dan tim semuanya Bapak. Engkau memberkati kami, berkat damai sejahtera, kekuatan, sukacita, kesehatan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat, syukur bagi Engkau. Kami tidak lupa berdoa buat setiap orang yang ikut di dalam Zoom ini, baik yang tidak youth, yang women yang ikut terlibat Tuhan, jemaat-Mu. Kami ucap syukur Tuhan memberkati mereka semua, memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Terima memberkati. kasih, Tuhan memberkati.